kerasa nih, udah hari Minggu aja. Yuk, sekarang Kak Giri mau ngajak adik-adik yang masih di rumah, Kak Giri ajak buat bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Tapi sebelumnya, Kak Giri juga mengundang teman-teman Joel Kids yang ada di sini nih. Perkenalin dong, namanya siapa? Jensen. Namanya Jensen. Yang satu lagi namanya siapa? Yovel. Wah, hari ini Kak Giri mau bawa Jensen sama Yovel mau memuji Tuhan bareng-bareng sama kita adik-adik. Oke, musik. Kita tepuk tangan dulu ya adik-adik ya. Tepuk tangan di atas kayak gini. Sama-sama ikutin gerakannya Kak Giri sama teman-teman Joel Kids di sini ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 hey, la 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 hey, la 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 la. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. La 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 hey, la 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 hey, la 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 la. Yeay. Yuk kita mau memberi yang lebih lagi buat Tuhan ya adik-adik. Jensen, Yovel masih semangat? Yuk, adik-adik ikutin gerakan kita bertiga ya. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Kau rela disalib untuk manusia. Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh terbukti saat Kau bangkit dan hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru.
Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Kau rela disalib untuk manusia. Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh terbukti saat Kau bangkit dan hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Karena salib-Mu ku hidup, karena cinta-Mu ku ada, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Kau hapus semua dosaku, berikan harapan baru. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Sekarang ku berikan hidupku bagimu. Sama-sama katakan, yeay! Sekali lagi, yeay! Yuk, adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah bersemangat. Yuk sekarang Kak Geri ajak buat semuanya kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi dengan lagu Kau Yang Utama. Sama-sama dengan lembut kita ingin katakan, tetap fokus, jangan ada yang lihat kanan kiri. Yuk semuanya Kak Geri aja buat serius ketemu sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau yang utama di hidupku, Kau yang selalu ku rindukan, Tuhan Yesus. Ku mengasihi-Mu. Kau yang terbaik di hidupku, Kau yang selalu ku inginkan, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Layaklah Tuhan untuk disembah, terpujilah nama-Mu Tuhan.
inginkan Tuhan Yesus. Ku sembah Kau. Kudus, kuduslah namamu Tuhan, besar dan ajaib perbuatanmu. Layaklah Tuhan untuk disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Tuhan, besar dan ajaib perbuatanmu. Layaklah Tuhan untuk disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kita fokus ke Tuhan. Sama-sama yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, firman yang hidup Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan seperti benih Tuhan yang ditabur di tanah kami yang subur Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Awas El! El! Ya, kalah lagi deh. Ah, kalah terus. Kesel deh. Jo, kamu di mana? Kok kamu hilang? Bukannya tadi kamu membetulkan video game ini ya? El, sepertinya kita ada di dalam game yang kita mainkan tadi loh. Ya nih Jo, aduh gimana nih Jo? Tadi aja kita main tidak berhasil terus. Apa kali ini kita bisa berhasil ya Jo? Semoga kali ini dengan anugerah Tuhan kita bisa berhasil El. Amin Jo. Yuk kita selesaikan permainan ini. 3, 2, 1, go! Jo, di atasmu ada kotak emas. Pukul Jo, kotak emas itu. Oke El. Sini aku coba Jo. Jo, bagaimana kita melompati itu? Sebentar El. Coba kita pakai ini. Apa itu Jo? Aku juga tidak tahu El. Aku tadi mendapatkannya. Kita coba lemparkan saja ya benda ini. Itu benderanya Jo. Kita harus melompat di bendera itu untuk menyelesaikan permainan ini. Iya El, kita harus sama-sama melompat ke bendera itu. Siap ya El? Aku hitung sampai hitungan ketiga. Siap Jo. 1, 2, 3. Yeay! Tidak disangka Jo, kita berhasil. Iya El, tapi ingat kalau semuanya ini bukan karena kita yang hebat loh El. Tapi karena aku percaya ada bantuan-bantuan yang kita dapat tadi.
maka kita berhasil. Iya sih, Jo. Yuk kita masuk ke pintu itu, El. Shalom adik-adik semua. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Kak Devina di sini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Yuk siapkan semua Alkitab, bahkan semua catatan untuk mendengar firman. Semoga firman hari ini bisa jadi berkat buat kalian semua. Nah, adik-adik, sebelum ini adik-adik sudah menyaksikan ya Jo dan El. Mereka punya pengalaman di mana mereka ini harus menyelesaikan sebuah permainan. Nah, adik-adik tahu ya, susah nggak? Susah sebenarnya menyelesaikan permainan itu. Tapi waktu mereka mau menyelesaikan permainan itu, mereka dapat banyak bantuan loh. Mereka dapat banyak bantuan sehingga mereka bisa menyelesaikan permainan itu dan mereka pun bisa selamat. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan nih tentang keselamatan. Wah, apa ya kak keselamatan yang bagaimana ya kak? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Yuk kita dengerin ya sama-sama. Siapin juga Alkitab kalian. Kita mau buka sama-sama di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yuk kita baca lagi sama-sama ya, sama-sama kakak. Kita baca sama-sama, adik-adik coba Alkitab baca di rumah, kakak baca di sini. Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, dari firman ini, dari ayat ini kita tahu kalau selama ini kasih karunia itu yang membuat kita semua bisa diselamatkan. Beberapa waktu yang lalu kita semua sudah merayakan Paskah. Ya, apa itu Paskah? Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus dibangkitkan untuk menebus semua dosa manusia. Menebus dosa adik Joakit, juga menebus dosa kakak dan dosa semua orang. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu ada cerita di Alkitab seorang tokoh yang bernama Saulus. Saulus adalah orang yang menganiaya, dia memburu, dia berusaha menangkap orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi pada akhirnya Saulus dijumpai oleh Tuhan sendiri. Lalu apa yang terjadi? Saulus pun berubah dari orang yang berusaha menganiaya, berusaha memburu, berusaha membunuh orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan. Akhirnya Saulus berubah jadi orang yang mengabarkan Injil. Dia sendiri yang mengabarkan Injil. Nah, apakah Saulus itu berusaha keras untuk mencari Tuhan sebelumnya, adik-adik? Tidak sama sekali. Bahkan Saulus itu mau membunuh para pengikut Tuhan. Saulus lagi mau memburu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lah, terus kenapa Saulus dipilih ya? Karena apakah karena Saulus itu baik? Sekali lagi tidak, adik-adik. Bukan karena Saulus itu baik, tapi karena Saulus itu dipilih sama Tuhan. Oleh karena kasih karunia, Tuhan pilih Saulus. Akhirnya Saulus yang tadinya jahat, mau menganiaya orang, mau membunuh orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan, akhirnya berubah jadi seseorang yang mau mengabarkan Injil. Jadi seseorang yang mengasihi Tuhan. Nah, Saulus pun tidak melakukan apapun bahkan yang membuat Tuhan senang. Tapi akhirnya Tuhan tetap pilih Saulus. Itulah yang dinamakan, ada yang namanya kasih karunia. Diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Jadi bukan karena usahanya Saulus nih adik-adik. Bukan karena Saulus baik nih adik-adik. Makanya
Tuhan mau menemui Saulus dan merubah Saulus, sehingga Saulus pada akhirnya Saulus pun mengasihi Tuhan, dan bahkan hidup Saulus diselamatkan karena Tuhan. Bukan. Yang satu lagi adalah kalau kalian tahu siapa? Orangnya pendek, yang dia memanjat pohon untuk melihat Tuhan. Sakeus, betul. Sakeus itu juga sama. Apakah Sakeus pada awalnya dia orang baik? Tidak, adik-adik. Sakeus bukan orang baik. Sakeus itu memungut pajak, orang-orang yang tidak punya, bahkan orang-orang yang tidak punya dipaksa harus membayar pajak. Mereka pun tidak punya uang, dipaksa diminta uangnya. Sakeus bukan orang baik. Sakeus, tapi Sakeus itu diselamatkan. Karena apa? Hanya karena Sakeus memanjat pohon mau melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat Sakeus dan Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Aku mau berada di rumahmu." Akhirnya Sakeus turun, Tuhan Yesus berada di rumah Sakeus, dan sejak itu Sakeus pun diselamatkan. Apakah itu semua karena usaha Sakeus yang berusaha naik pohon? Tidak, adik-adik. Itu semua karena pemberian Allah. Itu semua karena Tuhan yang mau pilih Sakeus. Nah, hari ini kita belajar ya adik-adik, kalau kita ini sampai hari ini itu diselamatkan, bukan karena kita ini lebih baik dari mereka, orang-orang yang belum diselamatkan, lebih baik dari anak-anak yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Tidak, tapi karena kita ini mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita ini dipilih jadi anak-anak yang diselamatkan. Sekali lagi, itu bukan karena usaha kita, itu semua karena pemberian Allah. Jadi, adik-adik semua di rumah, adik-adik semua Joel Kid yang mendengarkan, kakak yang di sini itu diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena semua itu karena pemberian Allah. Karena ada yang namanya kasih karunia. Nah, ini kakak bawa sebuah barang. Barang ini, mainan ini, kalau kalian lihat sudah rusak. Sudah tidak ada baterainya, kakinya juga sudah hilang. Barang ini seharusnya sudah selayaknya dibuang. Oke, tapi barang ini di tangan Tuhan, barang ini bisa nggak dibetulin? Bisa. Bisa nggak Kak kira-kira barang ini jadi kembali jadi mainan yang bisa dimainin? Bisa. Sama dengan hidup kita, adik-adik. Hidup kita ini sebelum diselamatkan oleh Tuhan, kita ini adalah barang rusak. Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kesalahan. Tapi di tangan Tuhan, karena Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang pilih kita, makanya hidup kita bisa diperbaiki. Oke, jadi hari ini kakak harap kita semua belajar. Kalau hari ini kita diselamatkan, itu semua karena kasih karunia. Jangan kita bermegah, jangan kita menyombongkan diri karena kita mengenal Tuhan. Tapi kita sebaiknya tahu dan sadar kalau semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Nah, adik-adik, ayat terakhir kakak ambil di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, sekali lagi kakak ingetin, kita diselamatkan itu semua karena kasih karunia. Itu karena Tuhan itu mengasihi adik-adik dan kakak dan semua orang. Maka itu hari ini kita semua diselamatkan. Karena itu Tuhan Yesus mau mati buat kita dan Tuhan Yesus dibangkitkan. Karena itu Tuhan Yesus mau menebus semua dosa dan kesalahan kita. Nah, adik-adik, kakak harap semua kita hari ini belajar. Keselamatan yang kita punya itu semua adalah pemberian dari Allah. Karena itu kakak harap
keselamatan yang kita punya ini harus kita jaga baik-baik. Gimana Kak jaga keselamatan kita? Jaga hidup kalian semua, jaga hidup adik-adik di rumah, jaga hidup adik-adik di sekolah, jaga hidup adik-adik di lingkungan masyarakat, jaga perkataan, jaga sikap, jaga segala sesuatunya. Jangan sampai sikap kita, perbuatan kita itu mendukakan hati Tuhan. Itu satu-satunya untuk menjaga keselamatan. Jaga hidup kita dengan apa? Dengan baca firman. Tetap baca firman. Firman itu yang akan membawa kita ke jalan yang benar. Firman itu yang akan mengajarin adik-adik dan kakak untuk hidup dalam kebenaran. Oke adik-adik, kakak harap semua kita hari ini belajar firman Tuhan lebih lagi, belajar untuk menjaga keselamatan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir dari ibadah hari ini. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Kakak akan pimpin kalian dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami hari ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, tolong setiap anak-anak-Mu untuk dapat mengerti isi hati-Mu lebih lagi, untuk dapat melakukan firman-Mu seperti yang Kau mau. Mari Tuhan pimpin setiap kami hari demi hari agar kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan mengasihi-Mu lebih lagi. Dan kiranya berkat kasih karunia Kau berikan di tengah-tengah kami, hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan itu selalu menyertai dan ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.